Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang memanjangkan umur kita, yang masih meluaskan rezeki, meluaskan kesempatan, kesehatan dan waktu luang kita, sehingga pada malam yang mulia ini kita bisa hadir dalam majelis yang termulia, majelis yang terhormat, yaitu majelis taklim di masjid yang kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu bukan mereka yang satu memiliki syahwat, yang satu tidak memiliki syahwat. Yang satu memiliki keinginan-keinginan, yang satu tidak memiliki. Orang yang beriman juga mereka memiliki syahwat, mereka memiliki keinginan-keinginan, mereka memiliki cita-cita, mereka punya kesenangan, mereka punya harapan-harapan. Demikian juga sebaliknya, apalagi orang yang tidak beriman. Namun perbedaan yang tajam di antara mereka adalah bahwa orang beriman itu mereka mampu mengendalikan, ya, mampu mengendalikan syahwat, keinginan-keinginan mereka. Ya. Semua manusia itu memang dicipta oleh Allah memiliki syahwat. Berbeda dengan makhluk Allah yang lain, yaitu para malaikat. Malaikat itu dihadirkan di hadapan mereka makanan seenak mungkin, ya, terlezat, termahal. Mereka enggak memiliki nafsu, enggak memiliki syahwat. Mereka tidak akan mengatakan sate itu enak, ya. Mereka tidak akan mengatakan wanita itu cantik dan seterusnya. Dan sebagainya. Seperti juga mereka juga tidak memiliki perasaan, ya, sebagaimana dulu kita sampaikan, mereka tidak punya rasa kasihan. Tapi manusia itu bisa senang, bisa susah, ya kan? Bisa memiliki keinginan-keinginan, bisa malas, bisa semangat. Keinginan kita begitu banyak. Tapi orang yang berhasil di akhirat adalah mereka yang mampu, bukan menghilangkan keinginan, enggak, mampu mengatur, memanage keinginan-keinginan duniawinya sehingga tidak melanggar garis-garis aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Islam melarang. Ada suatu saat Rasulullah, ada seorang wanita, ya, temannya Aisyah, ahli ibadah. Kalau siang puasa terus, kalau malam tahajud terus, dan tidak mau nikah. Dikenalkan oleh Aisyah itu. Rasulullah bukannya senang dengan orang seperti ini, tidak senang. Tidak senang beliau. Kalau menyampaikan, bukan kita harus menghilangkan keinginan kita, bukan, tapi mengatur. Kalau malam, itu bahasa Rasul ya, kalau malam saya itu tidur, kalau malam saya itu ibadah, tapi saya juga tidur. Kalau siang saya itu puasa, tapi ya kadang kala saya makan juga. Dan saya menikah.
Faman raghiba an sunnati falaysa minni, itu kalimat yang sangat masyhur. Siapa yang tidak suka caraku ini, dia bukan golonganku. Makanya orang yang celaka di dunia ini ada dua, yaitu orang yang ifrat dan tafrid, berlebihan dan menyepelekan. Gak boleh berlebihan dalam mengejar akhirat sampai meninggalkan dunia. Wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan kamu tinggalkan dunia itu, kamu pegang nggak apa-apa. Ya, jangan berlebihan kita dalam berobsesi mendapatkan akhirat sampai meninggalkan dunia. Tapi juga sebaliknya, tidak boleh terlalu menyepelekan. Ya, lupa dengan akhirat, tenggelam dengan keduniaan, kesehariannya habis untuk berbekal sesuatu yang pasti akan dia tinggalkan. Jadi tengah-tengah, ummatan wasaton. Ini kan kita ini digelari oleh Allah sebagai umat yang wasaton, tengah-tengah. Gak boleh seseorang itu menyiksa diri dalam beribadah, tapi juga gak boleh seseorang itu kemudian meninggalkan sama sekali ibadahnya. Kan Allah Maha Pengampun, terus kemudian dia gak mau ibadah, tidak benar juga, ya. Atau dia menyiksa dirinya terus menerus ibadah sampai lupa dengan keluarganya, lupa dengan dirinya, pakaiannya compang-camping, keluarganya tidak terurus, dia di masjid terus, dia keluar kemana, ya ini tidak benar. Ifrat dan tafrid itu tidak boleh, berlebihan atau nyempelekan. Ini berkaitan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu dalam sebuah hadis, ya. Kita akan bahas sebuah hadis dari Al-Miqdam bin Ma'di Kirab radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin. Tidak ada cara seorang manusia memenuhi tempat yang paling buruk melebihi dari perutnya, ya. Gampangnya, manusia itu kalau mau mengumpulkan sesuatu ke suatu tempat, ya, tidak ada tempat yang lebih buruk dari perutnya sendiri. Bihasbibni adama ukulatun yuqimna sulbahu. Cukuplah manusia itu, anak turun Adam itu, makan beberapa suap saja. Yuqimna sulbahu, yang cukup untuk menegakkan tulang punggungnya. Fa in kana la mahala, kalau itu enggak ada, ya, artinya kalau itu misalnya terpaksa akan lebih dari itu, fathuluthun li ta'amihi, maka hendaknya orang itu makan sepertiga perutnya itu diisi, sepertiga perutnya itu makanan. Wa thuluthun li syarabihi, dan sepertiga untuk minuman. Wa thuluthun li nafasihi, ya, dan sepertiga untuk nafasnya. Ini nasihat luar biasa Bapak Ibu yang rahmati Allah, berkaitan tentang pengendalian diri dari makanan. Semua kita sepakat manusia itu seneng mangan, ya toh? Seneng makan manusia itu. Kadang-kala ada beberapa orang yang masuk di pengajian seperti ini kaget kok, endi panganane orang metu-metu. Jadi dikiranya itu kalau pengajian mesti ada makanan. Ya, jadi mengherankan kadang-kala beberapa majelis-majelis ilmu itu, ya penting nggak penting lah Pak, tapi manusia itu ya Allah, kumpulan RT mangan, ya, ya jalan-jalan makan lagi, di mobil makan, di rumah makanan, pagi makan, mau tidur makan, ngantek pengajian loh mangan, ya subhanallah, penak ya. Jadi masya Allah Bapak Ibu, makan, syahwat kita itu makan.
Sudah makan, sudah kenyang, diajak temannya bakmi, makan bakmi lagi, ya Allah, gitu. Makan terus. Ya. Apa nasihat Rasulullah dalam hal ini? Cukuplah manusia itu memahami bahwa gak ada tempat paling buruk yang dia miliki melebihi dari perutnya. Perut itu tempat yang paling buruk. Isinya mau kotoran, Pak, nyun sewu. Ya. Kita itu makan semahal mungkin makanan yang kita makan, seenak mungkin. Kalau sudah lewat tenggorokan, jadi kotoran, ya, jadi kotoran. Artinya apa? Ini benar-benar tempat yang paling buruk, yang tidak perlu dibanggakan. Ada orang posting, misalnya ada orang pamer, ya, ada orang pamer, gitu. Pamer, ngerti lah. Ya. Aku mau iso tuku. Jawab saja, saya sudah diopo. Ya. Yang kamu makan itu sekarang udah jadi apa? Ya. Udah jadi kotoran. Ya. Ada beberapa kadang kalau orang mencari tempat kuliner dengan susah payah. Saya kemarin diceritain, Ustaz, tahu nggak? Ada di Kulon Progo, ya, tempat di sana durene wakeh. Durennya banyak. Harganya murah-murah, Ustaz. Di sini berapa? Kalau di sini itu mungkin 100, di sana itu cuma 30.000, Ustaz. Oh ya. Jauh enggak? Ya lumayan, Ustaz. Terus ya ayo kita ke sana, Ustaz. Oke lah, yuk kita mesti bawa ke sana. Berapa lama? 1 jam, 2 jam. Tapi nggak bisa pakai motor, Ustaz. Nggak bisa pakai mobil, maaf. Nggak bisa pakai mobil. Lah gimana? Jalannya gini, Ustaz. Antum udah sampai sana? Sudah. Pakai apa? Motor. Terus macet di jalan, Ustaz. Terus melaku, Ustaz. Subhanallah. Jadi udah pakai motor, ya Pak. Nyurung motornya, Pak. Mau golek duren. Itulah manusia luar biasa. Sing guyu mesti pengalaman gitu. Ya kadang-kadang kita gitu hanya untuk mendapatkan suatu makanan yang kita makan 5-10 menit jeleng dari kotoran dengan susah payah perjuangan. Yang saya sampai kadang kalau ono sing kepleset, ono sing tabrakan, ono sing macet, ya tangannya loro sikil. Kalau orang dulu saya mengherankan ya. Orang dulu itu badannya sampai terluka, susah payah sampai cacat karena jihad. Zaman sekarang badannya terluka gara-gara golek duren. Subhanallah. Gara-gara golek bakmi. Ya subhanallah. Tempat yang paling buruk, Pak. Nah, fungsi makanan, ya, kata Rasulullah SAW, itu hendaknya apa? Yuqimna sulbahu, cukup untuk menegakkan tulang punggungnya. Ukulatun, nah, ini kalau dalam bahasa Arab ukulat, sesuap saja, hanya sekedar saja. Artinya apa? Kalau makan itu jangan sampai kekenyangan, secukupnya. Ya. Dan standarnya adalah perut itu dibagi 3, sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga untuk udara. Artinya kalau ada udara itu berarti jenengan nggak mungkin glegeken. Ya. Kalau jenengan sudah glegeken berarti isinya nek rakur bakmi tok, yo es teh tok itu ya, atau duren tok itu, nggak ada nafas, karena nafas sampai keluar. Ini sebenarnya sepele, tapi coba kita lihat bagaimana tafsiran para ulama. Ibnu Rajab rahimahullah beliau mengatakan, hadzal haditsu aslun jami'un li usulit tibbi, ya, kullaha. Hadis ini adalah dasar sumber, ya, usul atau di sini dasar-dasar dari ilmu kedokteran semuanya, kata Ibnu Rajab ini. Jadi ilmu kedokteran, kata beliau ini, dasarnya itu adalah hadis ini. Orang itu mau sehat, dasarnya dari hadis ini. Bahkan ada ya, seorang alim, ya, beliau mengatakan, namanya ya di dalam kitab Abu Khaythumah, beliau mengatakan
lau ista'malan nasu hadhil kalimat, andaikan manusia itu memakai sabda Rasul ini, memakai kalimat-kalimat ini, la salamu minal amradi wal asqam, sungguh mereka akan selamat dari seluruh penyakit. Wala ta'attalat dakakin as-sayadilah, as-sayadilah ini artinya maka akan semua akan bangkrut apotek-apotek, kata beliau. Ya. Jadi andaikan manusia itu semua sepakat, semua manusia makan sepertiga makanan, sepertiga minum, dan sepertiganya adalah nafas, maka dia pasti tidak akan sakit dan akan bangkrut semua apotek. Masya Allah. Kenapa? Karena kata beliau dan kata para ulama bahwa sumber dari segala penyakit itu adalah at-tuhmah. At-tuhmah ini kalau dalam bahasa kita adalah kewaregen. Ya, itu. Waregen. Jadi kalau jenengan untuk kena penyakit, ada yang kolesterolan, ada yang asam urat, ada yang darah tinggi atau penyakit-penyakit yang lain, itu karena jenengan dulu pernah kewaregen. Itu. Kalau semakin parah berarti kerep kewaregen itu ya. Jenengan penyakitnya terlalu banyak berarti terlalu sering kekenyangan. Ini para ulama yang mengatakan at-tuhmah. Ya. Maka ada seorang ahli kedokteran dalam hal ini, orang Arab ya, mengatakan al-himyatu ra'sud dawa. Ini bolehlah nanti menjadi pengingat kita semua. Wal batnatu ra'sud da. Al-himyah itu artinya diet, ya, diet, menjaga, menahan. Ya. Itu adalah ra'sud dawa atau masternya obat. Ya. Jadi obat paling mujarab itu adalah al-himyah, diet, Pak. Ya. Itu bagian pengobatan. Jadi diet atau menahan sesuatu yang membahayakan tubuh itu adalah bagian penting dari pengobatan. Dan ini diakui oleh para ahli dokter, semua para dokter mengakui dalam hal ini. Ini kadang-kala ada beberapa orang yang kadang-kala salah memahami hadis. Ya. Rasulullah itu suka kambing. Saya pernah dengar langsung dari beliau itu. Rasulullah itu, kenapa Ustaz orang-orang yang kena penyakit darah tinggi, mereka diharamkan makan daging kambing? Padahal itu kan daging yang disukai Rasulullah SAW. Ini berarti mengingkari hadis. Wah ini, ya. Ini orang nggak paham hadis, Pak. Nyun sewu, ya. Kalau memang ada masalah di dalam tubuhnya dan seseorang itu terlarang makan suatu makanan yang aslinya halal, bahkan mungkin makanan itu kesukaan Nabi, maka dia harus mencegahnya. Karena al-himyah itu bagian dari pengobatan. Betapa banyak orang yang celaka karena dia ya gara-gara ngeyel dari nasihat para dokter. Udah jelas gulanya tinggi, dia kemudian langsung sak penake dhewe. Ya. Ada kemarin beberapa hari yang lalu ya teman saya ya travel lain yang beliau menceritakan ya, jamaah saya meninggal Ustaz di sana. Saya nggak ada kalimat lain, saya mengatakan mesti gulanya. Betul Ustaz. Rata-rata nyun sewu, Pak, rata-rata jamaah umroh itu. Mereka kemudian di sana lupa, ya, lost control, nggak mau lihat makanan, pokoknya Bismillah, kira nong Mekah rak rapopo. Itu. Jadi gulanya langsung ya, rapopo tenan. Ya. Meninggal dunia, Pak. Dan betapa banyak ini jamaah haji mereka itu karena itu tidak kontrol. Padahal al-himyah itu bagian dari pengobatan. Bahkan disebut sebagai ra'sud dawa, masternya obat. Jangan mau makan konsumsi obat apapun,
Tapi kalau tidak menahan ya pantangan-pantangan, ya jelas nggak ada manfaatnya obat itu. Wah ini aku pengen nih Ustaz, ya pengen dulu lah sudah. Ini kita sampaikan lagi ya, bahwa keinginan itu memang harus kita manage, jangan kita perturutkan. Wal batonah ra'sudda, dan perut ini adalah sumber dari segala penyakit. Perut. Ada orang sakit kepala, ada orang sakit tangan, sakit kaki, kata para ulama sumbernya perut. Jadi perut itu seharusnya memang diperbaiki dulu. Dari mana? Dari makanan yang kita konsumsi. Ya. Bukan warege. Jangan kadang-kala ada beberapa orang yang mewajibkan makan sehari 3 kali. Entah dari mana itu riwayatnya. Orang Indonesia itu mengikuti riwayat siapa ya? Makan sehari harus 3 kali. Ya. Sampai kita tuh pernah disindir ya teman-teman dari Mesir itu. Masya Allah ya, antum itu orang Indonesia cilik-cilik gitu. Ning mangane wakeh. Pagi makan, siang makan, malam makan. Orang Arab itu Pak, pagi nggak makan mereka. Mereka hanya minum susu, ya. Serius hanya minum susu saja. Kemudian siang makan, makan besar malam, siang, malam makan roti, udah. Ning awake seger-seger, gede-gede, sehat-sehat. Saya itu pernah Pak ngantar jamaah cuci darah, sering saya ceritakan dalam forum banyak itu. Ngantar jamaah cuci darah atau ginjalnya sudah nggak berfungsi ya. Ketika haji beliau waktu itu masih diizinkan orang yang gagal ginjal untuk haji. Saya ngantar itu ke rumah sakit, ya. Sudah rumah sakitnya gratis, gitu. Gratis, jamaah semuanya nggak bayar. Pelayanannya masya Allah dan ruangannya sepi. Itu nggak ada di Indonesia kok, rumah sakit sepi itu nggak ada di Indonesia. Yang ada hanya di Saudi Pak. Masa mesin-mesin cuci darah itu sampai kosong gitu. 10 atau 20 saya lihat yang diisi cuma satu. Sing siji wong Indonesia kuwi. Gitu. Yang lain kosong subhanallah. Yang satu itu kayaknya orang mana, orang Saudi itu sedikit. Padahal di sana itu nggak ada orang olahraga Pak. Jarang Pak orang olahraga itu. Ya dikiranya sumber kesehatan dari olahraga. Enggak. Sumber kesehatan ini disampaikan Rasul. Makanan dikontrol. Apa artinya jenengan bulu tangkis setiap hari tapi makannya nggak kontrol? Ya. Jenengan futsal setiap hari, pit-pitan kesana kemari tapi makannya sembarangan. Tidak akan sehat. Nah ini contoh ini. Ya. Tapi ya yang pit-pitan ya jangan jut mutung ya, jangan ya, monggo silakan pit-pitan ini ya. Jangan olahraga terus saja. Tapi untuk makanan ini dengarkan nasihat Rasul ini ya. Jangan terlalu kenyang. Bahkan Imam Al-Ghazali beliau mengatakan pernah membacakan hadis ini kepada sebagian para filosof. Ya memang di zaman beliau banyak para filosof. Mereka sampai mengatakan ma sami'tu kalaman fi qillatil akal ahkam min hada. Saya ini nggak pernah mendengarkan sebuah perkataan ya, tentang sedikitnya makanan, tentang pentingnya sedikit makan yang lebih bijak daripada hadis ini. Jadi orang-orang yang istilahnya mereka nggak ngerti agama saja membenarkan hadis ini. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa faidah dari hadis ini. Yang pertama, makan sedikit itu manfaatnya banyak untuk badan. Ya. Di antaranya adalah kebaikan untuk jiwa kita. Kata para ulama seperti itu. Kemudian kekuatan faham kita. Wong sing angel paham biasane mangane akeh Pak. Ya. Saya udah lihat kenapa para santri ngantuan. Itu saya lihat. Kenapa? Jenengan pirsani para santri itu kalau pas masuk di ruang makan, wes kayak gunung Pak. Kayak gunung. Siapa? Anak-anak luar biasa. Nah kalau ada anak-anak yang ngantuan kayak gitu, serius caranya hanya satu saja, kurangi porsi makannya. Kurangi porsi makannya. Ustadz kenapa ya anak saya pas liburan kok turah-turah? Lah ini gara-gara tadi kebanyakan makan. Ini yang hilang di dalam kebiasaan beberapa pesantren ya, termasuk pesantren saya juga ya.
Yaitu apa? Prihatin. Itu. Jadi kenapa? Fungsi pesantren itu bukan supaya anak itu hafal Quran, hafal hadis, mereka ini enggak. Bukan. Yang paling mahal yang ada di sebuah pesantren adalah prihatin itu. Ya. Bagaimana? Karena dia harus mencukupkan makanan yang ada. Nah, kalau jenengan punya santri, punya anak di pesantren, ngeluh, "Bi, makanannya sedikit nggak enak Udah jangan motivasi lah. Memang abi masukkan kamu ke pondok itu ben prihatin. Jangan kemudian, "Iya tole, yang kau tak kirimi nasi goreng ya nanti tak kirimi." Ya apa fungsinya pesantren? Udah biar insya Allah nggak akan mati Pak anak kita itu dengan makanan yang diberikan oleh pesantren. Malah justru sehat. Kadang-kadang lucu Pak, di pesantren itu anak nggak pernah sakit, ya, setahun nggak pernah sakit. Liburan dia pulang, kemudian pas mau balik ibunya telepon, "Ustaz maaf, anak saya di rumah sakit, mbuh tipes lah, mbuh masuk angin lah, mbuh." Lu di pondok setahun ra loro, di rumah hanya beberapa minggu kok loro lah ini. Ya. Gara-gara apa? Di rumah mungkin dia jor-joran makanan. Mau apa le? Mie ayam mie. Ya. Mau apa le? Semuanya diberikan oleh orang tuanya. Nggak pas. Ya. Prihatin. Kemudian juga manfaat adalah menguatkan fisik. Ya. Kemudian memecah hawa nafsu. Orang yang nafsunya, syahwatnya berlebihan, bergejolak, dia berlebihan. Ada kan beberapa orang yang syahwatnya, Allah, Ustaz saya ini kok luar biasa, berat sekali nahan. Itu nasihatkan kepada dia untuk sedikit makan, kurangi porsi makanmu. Mesti mangannya akeh. Ya. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah memberikan nasihat bagi orang-orang yang tidak atau belum bisa nikah adalah untuk berpuasa, ya, berpuasa. Tapi kalau jenengan sudah nikah, syahwatnya masih berlebihan, ya poso, ya puasa, nahan diri, puasa Senin Kemis, puasa Daud. Orang yang berpuasa, ya, dia biasanya akan sehat badannya. Ya, tapi sekali lagi ya, berpuasa niatnya ibadah karena Allah, bukan karena sehatnya ya. Itu hanya bonus dari Allah. Dan memang seperti itu hikmahnya, biasanya orang akan sehat. Ya. Dan sebaliknya orang yang terlalu banyak makan, nah ini kebalikannya. Hatinya akan keras, dia akan sulit paham, ya, dia sulit menjadi orang yang cerdas. Ya, demikian juga nafsunya, emosinya itu bergejolak, susah dikendalikan. Kemudian disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal, ya ulama kita semua tahu, ya, beliau adalah ulama sangat besar sekali yang memiliki mazhab Hambali. Ya. Beliau sangat mengagungkan atau sangat menjaga rasa lapar dan kefakiran. Jadi Ahmad bin Hanbal itu orang yang selalu lapar dan beliau orang yang fakir. Bahkan ya Al-Marwazi bertanya kepada beliau, "Yu'jarur rajul fi tarkis syahwat?" Ya Imam, apakah seseorang itu mendapatkan pahala dengan dia meninggalkan keinginan-keinginannya? Ya, bahasanya ngaten nih. Uang ki nek ngelih ki untuk ganjaran mboten. Ya. Orang itu kalau lapar, orang itu kalau fakir, padahal dia bisa kaya, tapi dia fakir. Dia bisa membeli ini, membeli itu, tapi dia nggak mau membeli, dia tahan. Apakah dia mendapatkan pahala? Beliau mengatakan, "Wa kaifa la yu'jar?" Ya tentu itu dapat pahala. Ya. Wa Ibnu Umar kemudian berkata, Ibnu Umar mengatakan, "Ma syabi'tu mundu arba'ata asyhur." Saya nggak pernah merasa kenyang selama 4 bulan. Dan dia kemudian ditanya, "Yajidur rajul min qalbihi riqqah wa huwa yashba'?" Apakah seseorang itu
Ada yang bisa mendapati hatinya bagus, hatinya bersih, hatinya itu baik, sementara dia kenyang. Beliau mengatakan ma'ara, saya enggak melihat itu. Artinya apa? Kalau orang senengane kewargen mesti atine ora apik. Ini ulama yang mengatakan, bukan Romanto ya. Ulama yang mengatakan. Ya. Jadi kalau mau mendapati orang hatinya bersih, hatinya orangnya santun, baik, biasanya dia tidak senang mengenyangkan perutnya. Ya. Imam Syafi'i sampai mengatakan kenyang itu memberatkan badan. Ya. Dan kenyang itu menghilangkan kecerdasan. Kenyang juga mendatangkan tidur, artinya membuat orang ngantuk. Dan kenyang itu melemahkan orangnya dari beribadah. Ya, semuanya saya kira sepakat semua ini. Ini semuanya istilahnya dampak negatif dari kenyang. Ya, pertama badannya berat. Ya, yang kedua angel pintere. Ya. Saya nggak menyindir jenengan yang gemuk, ndak loh ya. Ada beberapa orang yang memang badannya memang isturane wong lemu pripun malih ya. Yang dimasalahkan adalah di sini kalau kenyang ya. Jadi tidak identik orang yang gemuk itu selalu kenyang. Kemudian yang kurus itu ora tau mangan, nggak identik juga. Ada juga kan orang kurus yang mangannya akeh ya ono gitu. Orang gemuk ora tau mangan ada. Jadi ini fokusnya adalah kenyangnya ya. Dia mesti biasanya badannya berat, kecerdasannya kurang, orang yang senang kenyang ya. Kemudian ngantuan dan dia pasti berat dalam beribadah. Salah satunya apa? Kalau sudah ngantuk, tahajud mesti susah. Warek ya. Nah, kenyang berat Pak. Ya. Kemudian manfaat yang kedua dari hadis ini, kebanyakan makan itu akan melahirkan penyakit-penyakit yang banyak. Ibnu Qayyim rahimahullah yang kita semua kenal, beliau memiliki sebuah kitab Ad-Da' wal Dawa ya, penyakit dan obatnya. Ini sebuah kitab yang luar biasa bagus. Beliau mengatakan bahwa penyakit itu ada dua. Yang pertama adalah penyakit karena materi, karena ya materi atau madiyah ya. Yaitu apa? Ketika seseorang berlebihan dalam memasukkan materi ya. Dalam hal ini tentu maksudnya makanan, seperti makanan gitu ya. Orang ya berlebihan makan sehingga kemudian membahayakan atau membuat tidak sehat dari anggota badannya. Memasukkan kadar makanan lebih dari yang dibutuhkan badan, kata beliau nih ya. Jadi badan sebenarnya cukup sekian yang dibutuhkan, makanan yang dibutuhkan badan sekian, tapi dimasukkan atau diberikan lebih ya. Itu akan melahirkan penyakit, kata beliau. Wa tanawulul ughdiyah al-qalilah an-nafa', atau seseorang makan makanan yang sedikit manfaatnya. Ini juga sumber dari penyakit. Jadi kadang-kadang ada beberapa orang makan itu yang penting wareg. Padahal dia makan itu kan pengen memberikan nutrisi, memberikan sesuatu yang manfaat untuk tubuhnya, kan gitu. Jadi jangan yang penting wareg. Ada kala makanan sedikit itu lebih baik daripada makanan yang banyak, karena nutrisinya yang cukup. Nutrisinya yang cukup ya. Katakan misalnya ada beberapa orang yang kayak tadi pagi hanya makan buah aja, atau mungkin hanya minuman yang manfaat. Ini kadang-kadang kita memberikan kepada anak juga kadang-kadang seperti itu, zalim Pak Nyun Sewu. Ada beberapa orang memberikan makanan kepada anak-anaknya, makanan-makanan yang tidak sehat. Udah ya goreng-gorengan gitu kan, udah makanan-makanan pengawet, pakai pewarna, minumannya
bersoda atau mungkin ada pengawetnya dan sebagainya. Seharusnya Bapak Ibu kita semua benar-benar memperhatikan makanan, ya, seperti kita itu sedang bersodakoh untuk tubuh kita. Ini tangan kita ini butuh nutrisi yang sehat-sehat. Mata kita, bahkan telinga kita, semua kita ini sedang memberikan sesuatu yang mereka butuhkan. Nah, kesalahan adalah beberapa orang hanya sekedar melampiaskan keinginannya, sing penting enak, padahal itu sebenarnya tidak dibutuhkan. Kalau bahasanya siapa itu Dr. Zaidul Akbar itu hanya memasukkan sampah, masuk sampah keluar sampah. Kalau keluar langsung semuanya nggak masalah, ya. Cuma ya kebetulan tubuhnya nggak mendapatkan nutrisi. Tapi kalau sampah itu sebagian ada yang nyangkut di dalam, lah ini yang masalah, ya. Tidak keluar semua. Saya bukan dokter ya, kebetulan ini memang ya temanya memang sampai ke bab ini, ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ya, kata beliau ya, ini juga sumber penyakit itu adalah al-bati'atul hadm, atau makanan yang sulit dicerna, ya. Apa ya contohnya ya? Yes, makanan-makanan yang sulit dicerna, ya Pak. Ya, pokoknya makanan yang keras mungkin ya, makanan yang minyaknya banyak ya, makanan yang mungkin ya banyak contohnya di sini. Wal iksar, dan demikian juga kata Ibnu Qayyim, sumber penyakit itu juga karena orang itu terlalu banyak makan yang macam-macam, yang diramu dengan bentuk yang terlalu banyak. Apa ini saya bahas saja sekarang ya. Intinya ya mungkin di dalam makanan ini dari terlalu banyak campuran. Ya ini kan memang orang Indonesia kan senangannya itu ya, masak opo wae macam-macam ya. Artinya apa? Berarti makanan-makanan yang sehat itu ya jangan banyak campuran, jangan banyak campuran, ya. Karena kan kita nggak ngerti itu, ini kalau ketemu ini menjadi seperti apa, itu kadang-kadang kita nggak ngerti, ya. Ada beberapa orang itu katanya, Ustaz, kalau wanita itu makan itu melihat dulu, wah, ditimbang dulu, ini proteinnya berapa, ini nutrisinya berapa. Ben apa Bu? Ben boten lemu Ustaz. Wah, rekosetran ya. Tapi memang itu betul juga emang. Sebaiknya memang seperti itu. Jadi jangan berlebihan. Ketika seseorang sudah cukup ininya, ya jangan dikasih berlebihan. Maka kata Ibnu Qayyim, kalau manusia itu terbiasa ya, makanan-makanan tadi itu, ya, maka pasti akan melahirkan penyakit yang banyak, ya, akan melahirkan penyakit yang. Sementara kalau tengah-tengah, wasat, ya, dan makan sesuai kadar yang dibutuhkan tubuh, ya, maka dia akan memberikan manfaat kepada tubuhnya, ya. Lebih manfaat daripada makanan yang banyak. Daripada dia makan yang banyak, ya, yang justru telah membahayakan, maka memberikan nutrisi yang cukup kepada tubuh, ya. Itu akan memberikan manfaat pada tubuh. Bapak Ibu yang rahmati Allah. Kemudian manfaat yang ketiga atau hikmah yang ketiga dari hadis tadi, ya, bahwa Nabi SAW menyebutkan, ya, beberapa suap makanan itu cukup bagi kebutuhan tubuh kita, di mana beberapa suap makanan ini tidak akan menjatuhkan kekuatan dan tidak akan melemahkan kekuatan. Artinya kalau seseorang itu sudah makan hanya beberapa suap, insya Allah itu tidak akan melemahkan kekuatan tubuhnya, ya. Malah justru sebaliknya, ketika seseorang makan berlebihan, malah justru akan melemahkan tubuhnya. Ini mungkin sebenarnya perlu dipelajari itu ya, kenapa Rasulullah mengatakan beberapa suap makanan itu cukup untuk menegakkan tulang, ya, tulang punggungnya. Ini pasti kalau dalam ilmu kesehatan, ini tulang punggung ini mesti ada sesuatu di situ. Kenapa sampai
fungsi makanan itu kalau bisa menegakkan tulang punggung. Berarti tulang punggung yang tegak itu yang sehat. Saya pernah dengar beberapa ahli terapis ya. Kalau terapi itu memang yang di terapi adalah memang tulang punggung ini. Kalau ada seseorang yang bermasalah tulang punggungnya, berarti akan bermasalah seluruh tubuhnya. Saya pernah dengar seperti itu, dan memang ini selaras dengan hadis ini. Ya. Selaras dengan hadis ini bahwa orang itu kalau makan itu cukup untuk menegakkan tulang punggungnya. Ada mungkin ahli terapis di sini berkaitan masalah tulang punggung. Ada yang pernah dengar ya, saya kira ya, bahwa memang sumber dari kesehatan seseorang, ya, organ tubuh seseorang itu adalah dari tulang punggungnya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, makanan yang terbaik yang dimasukkan ke dalam tubuh adalah tadi sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Maka seseorang ketika dia menahan semua itu, ya, dari segala keinginan-keinginan makanannya itu, maka dia pasti akan menjadikan tubuhnya sehat, sehingga semuanya menjadi faham bahwa kenapa Ramadan itu menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah, karena memang salah satunya fungsi dari Ramadan adalah menyehatkan seseorang. Orang-orang lihat, coba lihat aja. Pernah saya perhatikan di bulan Ramadan itu jarang orang sakit. Rumah sakit itu biasa tidak tahu, ini tapi perlu diselidiki ya. Perlu ada penelitian. Rumah sakit itu sepengetahuan saya, kalau bulan Ramadan itu lebih sepi daripada bulan yang lain. Padahal logikanya Pak, bulan Ramadan itu kan orang kelaparan, lapar. Ya. Kenapa kok tubuhnya malah sehat? Itu dia. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW mendorong kita semua untuk sedikit makan. Di mana Rasulullah bersabda, al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin. Orang mukmin itu hendaknya dia makan, atau orang mukmin itu dia makan dengan satu usus. Orang mukmin makan di dalam satu usus. Wal kafiru ya'kul fi sab'ati am'a. Orang kafir makan di 7 usus. Ini maksudnya apa? Maksudnya kalau orang mukmin yang ideal itu dia makan tidak berlebihan, ya, dan juga keinginan dengan duniawinya tidak berlebihan. Ini maknanya. Sementara orang kafir, pernah jangan lihat di video, lihat di beberapa negara-negara kafir itu mereka makan, masya Allah, ngeri sekali. Saya pernah lihat ada orang kafir makan kepiting gede itu sama, kok masuk semua ya? Wong wedok nih waktu itu saya lihat, masya Allah. Wah ini, ya itu betul apa yang disampaikan Rasul. Orang kafir itu makan dengan 7 usus, makannya banyak. Nah kemudian Rasul mengatakan makanan 1 orang cukup untuk 2 orang, makanan 2 orang cukup untuk 4 orang, makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Itu standarnya. Jadi kalau biasa jangan makan 1 piring, ayo sekarang makan berdua, suap-suapan dengan istri. Nah, insya Allah tambah sehat. Ya. Yang belum pernah suap-suapan, pokoknya biasanya orang sehat ngoten mawon. Pokoknya makan 1 piring berdua sekarang, nggih. Ya, kemudian ini Bapak Ibu, ya semoga ini menjadi perhatian bagi kita semua. Saya tutup dengan sebuah ayat, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak turunnya Adam, pakai pakaianmu yang terbaik ketika kamu sholat. Wa kulu washrabu wala tusrifu, makan, minum wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah enggak suka sama orang yang berlebihan. Orang yang kewaregen enggak suka Allah itu. Orang yang terlalu makan kenyang enggak. Ya, demikian kalau kita mau menghadirkan cinta dan kasih sayang Allah, cukuplah ya. Jangan berlebihan dalam makan dan minum. Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan atau kekurangan sopanan saya. Wa akhir da'wana sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.